Astagfirullah, paspor kami diamankan. Senin 5 Mei 2014, sekitar jam 14.09, aku dan istriku diantar oleh dua orang anak kami ke pangkalan taksi. 2 tas ransel besar kami masukkan ke bagasi. Bismillahirrahmanirrahim. Taksi pun meluncur menembus jalan Ciater yang berdebu karena sedang dalam perbaikan. Tangerang Selatan adalah sebuah kota baru yang sedang giat-giatnya bersolek. Taksi terus meluncur melintasi Jalan Raya Serpong, hutan kota dan memutar menuju arah Cikokol untuk kemudian berbelok ke kanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hari sangat panas, keringat mulai bercucuran dari wajah kami. Jalan macet total. Tak biasanya macet seperti ini, ujar sang sopir taksi. Tidak apa-apa Pak, waktu kami masih banyak, ujarku menenangkan. Hanya istriku yang nampak sedikit gelisah dengan situasi yang macet seperti ini. Bagiku jalan macet biasa, setiap hari kerja hal itu kami temui. Solusi kalau jalan macet banyak. Kiai Haji Toto Tasmara dan AG mengajak kepada siapapun yang terjebak macet untuk berzikir. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, saat macet sebaiknya dijadikan sarana untuk menghafal Al-Quran. Pembaca boleh memilih salah satunya, semuanya bagus, tujuannya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setelah taksi kami bersusah payah meliuk ke kanan dan ke kiri menghindari macet yang semakin parah, akhirnya tiba juga kami di Bandara Soekarno-Hatta jam 16:11. Masih ada waktu 2 jam lebih karena pesawat kami baru akan berangkat pada pukul 18.31 nanti. Saat menunggu, aku berkenalan dengan Mr. Cho asal Malaysia. Mr. Cho seorang pengusaha. Ia datang ke Indonesia untuk berbisnis. Ia mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali ke Indonesia dan baginya Jakarta itu terlalu luas. Mr. Cho yang merupakan seorang pebisnis dari Malaysia ini mengatakan bahwa nilai tukar baik itu rupiah maupun ringgit sama-sama nilainya terus merosot dibandingkan dengan dolar Amerika. Waktu tak terasa berlalu begitu cepat. Pesawat yang akan membawa kami menuju KL sudah siap. Di dalam pesawat, aku dan istriku berkenalan dengan seorang pemuda. Kami pikir pemuda itu orang Singapura atau Malaysia. Ternyata ia orang Indonesia. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Franz. Franz akan ke Australia, tepatnya Sydney, untuk melanjutkan kuliahnya. Dari Jakarta ia singgah dulu di KL. Setibanya di KL nanti sekitar menunggu 2 jam atau lebih kembali ia akan langsung berangkat menuju Sydney, Australia. Aku, istriku, dan Franz asik ngobrol selama dalam penerbangan. Franz sempat menanyakan dalam rangka apa kami ini ke Malaysia. Aku mengatakan bahwa kami ke Malaysia ini sudah yang kedua kali. Tujuan perjalanan kami ini kelak akan kami buat buku tentang travel ke negara yang kami kunjungi. Untuk perjalanan yang kedua ini kami berencana bukan hanya ke Malaysia, tapi juga ke Singapura, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Franz yang mendengar penjelasan kami cukup terinspirasi dan memberikan sedikit ekspresi kekagumannya. Saya salut sama bapak dan ibu. Dalam usia yang sudah tidak terbilang muda lagi, masih memiliki keinginan untuk menulis. Setelah tiba di KL, aku memberikan hadiah buku Petualangan Mendebarkan di Negeri Jiran pada Fran. Alhamdulillah, secara tidak langsung, buku itu akan bersama Franz di Sydney, Australia, selama 3 tahun. Kami pun berpisah, aku dan istriku segera mempersiapkan perjalanan lanjutan ke Thailand keesokan harinya. Sementara Fran segera menunggu di ruang khusus karena 2 jam lagi ia akan kembali terbang menuju Sydney. Di ruang tunggu kami berkenalan dengan seorang lelaki bernama North. Ia warga Nepal, sebuah negara di Asia yang berbatasan dengan Myanmar, Cina, dan India, serta Bangladesh. Banyak anak muda Nepal yang bekerja di Malaysia dan Singapura. Rata-rata mereka baru bekerja di Malaysia dan Singapura. Rata-rata mereka baru kembali ke tanah air mereka setelah bekerja antara 3-4 tahun. Not sudah 4 tahun di Malaysia dan akan kembali ke negaranya esok hari jam 11 siang. Selasa 6 Mei 2014. Seusai salat subuh, aku dan istriku segera berkemas menuju bus.
khusus yang akan mengantar kami ke KL Center. Saat kami membeli tiket, aku sedikit heran bercampur kagum. Tahun lalu di bulan yang sama, tiket yang kami bayarkan untuk tujuan yang sama sebesar Rp9 per orang. Bahkan ketika dari KL Center ke airport harganya Rp10 per orang. Tapi kali ini harga tiket turun menjadi Rp8 saja per orang. Alhamdulillah, Malaysia, harga tiket busnya bisa turun. Indonesia bisa turun nggak ya harga tiket busnya? Setelah tiba di KL Center, kami naik MRT menuju Terminal Kampung Baru. Di Kampung Baru ini kami singgah sebentar untuk mengisi perut yang sudah minta diisi. Kedai tempat kami singgah bernama Al Yamani Mart, milik Cik Haji Rahmat. Lokasinya tepat di pemberhentian MRT Kampung Baru. Setelah sarapan, aku dan istriku segera berjalan kaki dari Kampung Baru menuju rumah anak angkat kami, Atika. Untuk segera mengingatkan pembaca, Atika adalah gadis yang menolong kami mencarikan tempat bermalam ketika kami baru pertama kali datang ke Kuala Lumpur ini tahun lalu. Baca kembali buku petualangan menebarkan di negeri jiran. Jarak antara Kampung Baru dan tempat anak angkat kami tinggal tak terlalu jauh, sekitar 2 km. Kami cukup menempuhnya dengan berjalan kaki saja, apalagi masih pagi, anggap saja olahraga. Tak ada perubahan jalan-jalan yang setahun lalu kami lalui, cuma kondisinya sedikit lebih kotor dan semakin banyaknya rumah-rumah yang berubah fungsi jadi tempat usaha. Paling tidak ada halaman rumah yang sudah berubah menjadi bangunan toko atau rumah makan. Setibanya di rumah Atika, aku dan istriku sejenak melepas penat sambil sesekali bertukar kabar. Atika berencana bulan depan Juni 2014 akan kembali dulu ke Medan. Nanti bulan September 2014 kembali. Kangen sama kampung halaman, ujarnya dalam. Kangen sama kampung halaman apa kangen sama yang lain? Canda istriku. Atika cuma tersipu malu mendengarnya. Menurut istriku, Atika sedikit kurusan. Meski begitu semangat hidupnya nampak tak bisa disembunyikan. Anak angkat kami ini tipe wanita yang energik. Ketika kami memberitahukan bahwa kami hari ini akan ke Thailand, Atika terkejut. Apa nggak bisa ditunda? Soalnya di sana sedang ramai-ramainya di berita. Insya Allah nggak apa-apa, doakan saja semua lancar, jawabku. Atika cuma terdiam sambil memandangi wajah kami berdua dengan tatapan pasrah. Selain Atika, kami juga ditemani oleh saudaranya yang baru beberapa bulan tinggal di KL ini bersama suami dan seorang anak lelaki yang nampaknya sangat aktif. Setelah berpamitan, sambil menitipkan satu tas pakaian, aku dan istriku meneruskan perjalanan menuju negeri Gajah Putih. Bus antar negara Malaysia-Thailand itu cuma ada di UTC. Kesanalah kami menuju. Begitu kami tiba di UTC, seorang pemuda berambut kucai mirip rambut Andika dari Kangen Band mendekati kami dan menanyakan mau pergi kemana. Thailand, jawabku. Kemudian aku dipertemukan dengan seorang yang segera memintaku untuk mengikutinya. Orang itu dengan sigap meliak-liukkan badannya di antara kerumunan orang. Hampir-hampir kami sulit mengikutinya. Orang itu pun cuma mengantar kami setengah jalan, dilanjutkan dengan mengikuti orang lain lagi yang memegang handy-talkie. Hingga akhirnya orang ketiga ini mengantarkan kami hingga di depan loket pembelian karcis. Setelah karcis didapat, aku dipandu oleh pemuda berhandy-talkie tadi menuju tangga menurun. Setelah kami tiba di depan tangga menurun, kami diperintahkan untuk turun dan masuk melalui pintu 15. Setelah itu, sang pemuda berhandy-talkie tadi pun meninggalkan kami. Aku dan istriku pun segera mengikuti perintahnya, menuruni tangga dan masuk melalui pintu 15. Ternyata pintu 15 itu mengarah pada terminal yang letaknya di basement 1. Untuk memasuki Thailand, kami dikenakan asuransi sebesar Rp5 per orang atau sekitar 50 baht, yang jumlahnya setara dengan Rp17.500. Formulir asuransi itu sangat sederhana. Kami cuma diminta mengisi kolom nama, nomor paspor, dan negara asal. Dibuat rangkap 3. Bus yang akan membawa kami dan penumpang lainnya berbadan besar, berwarna dominan merah. Tertulis pada badan luar bus itu dengan jelas, Intertop Eksekutif. Dalam perjalanan menuju Thailand, kami mengobrol dengan sopir pengganti cadangan
Untuk membawa mobil antar negara ini selalu siap sopir cadangan. Para sopir pengganti itu juga telah disiapkan kamar tidur khusus di bagasi belakang yang ditutupi gorden. Namun, nama sopir pengganti itu Zaidi, usianya 38 tahun. Ia baru saja memiliki bayi berusia 8 bulan. Bayi lelaki ini diberi nama Muhammad Adib. Nama istrinya Ade Ayu Zainatul. Ade Ayu adalah istri keduanya. Istri yang pertama cerai. Sudah 1 tahun terakhir ini ia menjadi sopir antar negara. Tadinya ia bekerja sebagai sopir dalam kota Kuala Lumpur saja. Ia merasa lebih nyaman sebagai sopir antar negara karena gajinya cukup lumayan dan banyak waktu yang bisa dijadikan untuk istirahat. Cek Zaidi berbicara banyak tentang Thailand. Kita bisa naik kereta yang ditarik oleh manusia. Ia juga mempromosikan harga kelambu di Thailand ini murah, tidak lebih dari 10 ringgit atau sekitar 35.000 rupiah. Kurs saat itu, 1 ringgit sama dengan 3.500. Subhanallah, aku dan istriku ke negeri Gajah Putih ini bukan untuk naik becak yang ditarik manusia, bukan. Kami juga ke Thailand bukan untuk membeli kelambu yang terkenal murah itu, bukan. Aku dan istriku datang ke Thailand ini untuk lebih mengenal budaya dan etos kerja mereka yang dikenal bagus. Cik Zaidi kemudian menceritakan tentang keluarga dan pribadinya. Aku pun mendengarkannya. Sementara itu bus terus melaju dengan kecepatan tinggi menembus jalan raya yang mulus tanpa ada satupun yang berlubang. Jalan bagus itu kami rasakan hingga akhirnya bus kami sudah sampai di perbatasan Malaysia-Thailand tepat jam 16.26 waktu setempat. Kepada semua penumpang segera turun dan bawa semua tas yang ada untuk diperiksa. Jangan lupa paspor dan surat-surat lainnya seperti tiket bus dan kertas asuransi yang tadi sudah diisi. Suara salah seorang sopir kepada seluruh penumpang. Rata-rata yang masuk dari KL ke Thailand mengerti bahasa itu. Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Malaysia dan Indonesia, sang sopir pun menggunakan bahasa Inggris. Ya Allah, mudahkanlah aku dan istriku serta penumpang lainnya memasuki negeri ini, dan mudahkanlah pula kami keluar dari negeri yang kami kunjungi ini. Amin. Antrian pun sampai pada giliranku untuk diperiksa kelengkapan surat-surat. Tak lama, surat-surat dan paspor pun selesai diperiksa. Aku pun menunggu istriku diperiksa bagian imigrasi Thailand. Namun istriku lama sekali diperiksanya. Aku tetap memperhatikannya dari jarak 20 meteran. Istriku tampak tenang-tenang saja, bahkan sesekali ia melemparkan senyumnya kepadaku. Cukup lama surat-surat dan paspor istriku diperiksa, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Kenapa lama, Mi? Tanyaku ketika istriku selesai diperiksa. Gak tahu ya, mungkin ada yang aneh kali. Jawab istriku sedikit tidak mengerti. Umi disuruh tanda tangan 2 kali. Mungkin tanda tangan Umi tidak cocok dengan yang di paspor. Cocok, sama, cuma pulpennya kurang enak dipakainya. Ya alhamdulillah, semua sudah beres kan? Akhirnya kami pun bergegas menuju bus yang akan mengantar kami masuk ke kota Hatiai. Nama kota itu kami dapat dari salah satu penumpang, namanya Cek Roham. Suasana di pelataran perbatasan imigrasi Thailand cukup ramai karena banyak orang yang masuk dan keluar. Aku memperkirakan tak jauh dari perbatasan ini, pasti bus ini sudah sampai di poolnya. Sayangnya dugaanku meleset 100%. Bus bernomor polisi AJP 6518 ini masih terus meluncur melintasi jalan raya yang kualitasnya sama seperti jalan raya Malaysia, mulus tanpa satu lubang pun. Kiri kanan jalan raya masih tampak asri, udara sangat segar. Setiap bangunan baik perumahan penduduk maupun ruko atau toko, pabrik, perusahaan angkutan, pom bensin selalu di antara bangunan itu diselingi dengan penghijauan, baik yang dibuat oleh masyarakat di sekitar maupun secara alami. Tidak mengherankan kalau Thailand adalah pemasok buah dan sayuran paling utama untuk rakyat Malaysia. Hal ini dimungkinkan karena jalan menuju ke KL ini bisa ditempuh melalui jalur darat dan waktu yang dibutuhkan tidak kurang dari 11 jam saja.
Benar adanya apa yang dikatakan Cik Amir, warga Malaysia yang sedang berlibur ke Krabi, salah satu pantai terindah di Thailand. Cik Amir mengatakan bahwa Thailand adalah salah satu pemasok buah dan sayuran cukup besar bagi Malaysia. Selepas maghrib, bus kami akhirnya tiba juga di Pool, bus antar negara Hat Yai Intertop Tour. 2 orang muslimah berkerudung nampak sibuk melayani para turis yang hendak membeli tiket atau sekedar menukar uang. Sepenglihatan saya, kantor travel ini juga membuka penukaran uang bagi turis-turis yang baru tiba di Thailand. Begitu turun dari bus, aku segera minta izin untuk sholat. Salah seorang pemilik travel mengantar kami ke ruangan sholat yang letaknya bersebelahan dengan kantor. Seusai salat, aku segera minta dicarikan penginapan yang harganya tidak terlalu mahal. Sambil menunggu istriku yang sedang sholat, aku melangkah keluar gedung travel dan melihat-lihat suasana Thailand di salah satu sudut kotanya ketika malam hari. Cukup ramai, suasananya membangkitkan keinginan untuk berjalan-jalan sepanjang malam. Kami mendapat penginapan di Indra Hotel, 2 blok dari kantor travel. Untuk 3 malam kami membayar 1.500 baht atau sekitar 150 ringgit dan nilainya sama dengan 450.000 rupiah. Tak jauh berbeda dengan di Malaysia secara umum. Namun ketika kami memasuki kamarnya ternyata lebih luas dan ada satu kelebihan lagi, yaitu ada lemari esnya. Televisi 14 inci terpasang. Tak banyak yang bisa kami manfaatkan dari televisi ini karena keterbatasan pengetahuan kami dalam bahasa Thailand. Ada satu hal yang membuat kami cemas di Thailand ini. Paspor kami ditahan oleh resepsionis hotel. Mengapa paspor kami ditahan? Biasanya cuma dicatat dan dikembalikan lagi pada kami. Di hotel ini memang seperti ini peraturannya, Pak. Lalu kalau kami hendak kemana-mana, identitas kami apa? Bapak cukup memperlihatkan kartu nama hotel ini kepada pihak yang memeriksa Bapak. Jawab Public Relation Hotel. Datar, seakan itu bukan masalah besar bagi kami. Akhirnya aku dan istriku mengalah. Paspor kami berdua ditahan. Aku dan istriku merasakan ada keganjilan di negeri ini. Tapi ya sudahlah, mau apa lagi? Kalau aturan hotel ini begitu, ikuti saja. Kami tahu dari berita di televisi, memang beberapa hari yang lalu bahkan sampai hari ini, situasi perpolitikan di Thailand masih memanas antara pemerintah yang sudah terguling dengan militer sedang kurang baik. Atikah pun anak angkat kami yang ada di Malaysia sudah mengingatkan kami untuk tidak masuk ke Thailand dulu. Lagi gaduh katanya. Aku dan istriku tetap nekat juga masuk ke Thailand karena itu memang sudah menjadi keinginan kami sejak dari tanah air mengunjungi negeri Gajah Putih ini. Masalah politik dalam negeri Thailand yang sedang bergejolak itu menjadi urusan mereka. Kami sebagai turis asing yang sedang berkunjung harus mendapat perlindungan dari pemerintahan Thailand. Jadi tak ada yang mesti dikhawatirkan, kan? Bukankah dengan banyaknya turis asing yang datang ke suatu negara akan mendatangkan keuntungan bagi negara tersebut? Tentu dengan niat yang positif, bukan sebaliknya. Waktu di Thailand ini persis dengan waktu Indonesia. Bila di Thailand jam 8 malam, maka di Indonesia juga jam 8 malam. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan angka 10:40. Artinya jam 11 malam kurang 20 menit. Persis di depan hotel tempat kami menginap, di seberang jalan berdiri bar dan tempat anak-anak muda minum. Sejak tadi dentuman suara musik sudah terdengar. Selain lagu-lagu popnya Thailand, sesekali terdengar juga lagu-lagunya John Lennon, Jennifer Truss, bahkan sesekali ada juga lagu The Course. Namun begitu kami tetap bisa terlelap. Mungkin kami terlalu lelah setelah seharian lebih dalam perjalanan.